Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan, yang jumlahnya begitu banyak dan tidak mungkin kita mampu untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, karena begitu besar, begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat tersebut wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmat tersebut, kata Allah. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Wala in kafartum, tapi jika engkau kufur, tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa azabku amatlah pedih. Ini ancaman bagi orang yang tidak bersyukur. Maka menunjukkan bahwa mensyukuri nikmat Allah itu adalah wajib. Mensyukuri nikmat Allah itu wajib. Kita sesama manusia, ketika ada orang yang memberikan kebaikan, meskipun sedikit, kita berterima kasih. Kita berterima kasih. Kita mendoakan. Kita bersyukur. Ya, mungkin hanya diberi sepiring makanan 10-20 ribu rupiah atau sedikit kebaikan, kita berterima kasih, mendoakan jazakallah, terima kasih. Hanya sedikit yang diberi. Ya, ini Allah memberi kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya.
Dan begitu besar, begitu mahal nikmat Allah. Mata bisa melihat. Bayangkan kalau mata kita tidak bisa melihat. Sangat ya, terasa bagaimana nikmat mata tersebut. Bahkan kalau ada orang dia punya uang yang banyak, misalnya matanya dia bisa sembuh dengan cara pengobatan atau operasi yang nilainya ratusan juta. Kalau dia punya uang, dia berani untuk mengorbankan harta agar matanya bisa melihat kembali. Ada orang yang tidak bisa mendengar, pendengarannya bisa normal dengan pengobatan yang menghabiskan ratusan juta. Kalau dia punya uang, punya harta, dia berani mengeluarkan harta yang banyak agar bisa mendengar kembali. Orang yang tidak bisa berjalan, kalau seandainya bisa disembuhkan dengan uang mungkin 500 juta dan dia punya uang sebesar itu, dia rela untuk mengeluarkan uang yang begitu besar agar dia bisa normal kembali, bisa sehat kembali. Sangat besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib kita mensyukurinya dengan cara kita meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam amal soleh. Allah berikan mata, bisa melihat, gunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat. Allah berikan harta, gunakan harta dalam hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah. Allah berikan kesehatan, gunakan kesehatan dalam ketaatan, dalam hal-hal yang bermanfaat, yang bermaslahat. Dan demikian seterusnya. Gunakan nikmat yang Allah berikan dalam kebaikan. Jangan sebaliknya. Diberi nikmat oleh Allah, justru digunakan untuk maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Ini orang tidak tahu berterima kasih. Diberi harta oleh Allah, hartanya digunakan untuk maksiat kepada Allah. Diberi kesehatan oleh Allah, kesehatannya digunakan untuk maksiat, durhaka kepada Allah. Diberikan kenikmatan, justru kenikmatannya digunakan lakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada rasa terima kasih. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang menggunakan kenikmatan Allah dalam ketaatan amal soleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwa disyariatkannya berpuasa agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan untuk tujuan mulia, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa meraihnya dengan berpuasa. Dengan berpuasa kita dilatih untuk melakukan amal soleh. Dengan berpuasa kita dilatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dengan berpuasa kita dilatih untuk berakhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang tercela. Dengan berpuasa kita dilatih untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita bisa meninggalkan makan dan minum selama 1 bulan karena iman, taat, patuh kepada Allah. Bisa menahan diri dari haus, dari lapar selama 1 bulan. Karena ini perintah Allah, maka kita bisa menjalankannya. Sholat malam, setengah jam, mungkin sampai 1 jam berjamaah, bisa. Maka kita perhatikan, kita bisa berpuasa selama 1 bulan.
Mestinya puasa-puasa sunnah yang mungkin itu tidak sampai 1 bulan, Senin, Kamis, 2 hari sepekan, ayam bil 3 hari 1 bulan. Mestinya kita lebih mampu. Mestinya kita lebih mampu. Kita bisa berpuasa selama 1 bulan, maka mestinya untuk puasa 2 hari sepekan atau 3 hari sebulan, insya Allah kita mampu. Dan nanti di bulan Syawal ada puasa sunnah. Ya, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10. 1 bulan dikali 10, 10 bulan. 6 hari dikali 10, 60 hari. 60 hari 2 bulan. Ya, 10 tambah 2 bulan, 12 bulan. 1 tahun. Karena kasih yang dahar. Seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Ya. Maka insya Allah kita mampu. Insya Allah kita mampu. Dan tentunya harapan Allah, keinginan Allah kita beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhan. Beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yakin, kematian. Bukan hanya di bulan Ramadan. Maka orang yang mampu berpuasa selama 1 bulan, semestinya dia mampu juga berpuasa di luar bulan Ramadan. Entah itu Senin, Kamis, 2 hari sepekan, atau ayam bil 3 hari sebulan, dan puasa-puasa sepekan. Kemudian kita bisa sholat tarawih berjamaah 30 menit, ada yang 1 jam. Apalagi kalau yang sehari 1 juz itu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Bisa. Mampu. Maka mestinya untuk menjaga sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah yang mungkin hanya 10 menit atau 15 menit atau mungkin lama-lamanya 20 menit, mestinya kita mampu. Mestinya kita mampu. Ya. Mestinya kita mampu. Dan ini ada kekeliruan dari sebagian. Ya, sebagian orang lebih mengutamakan sholat tarawih. Ya semangat sholat tarawih, tapi di sisi yang lain sholat fardu yang jelas wajib kadang terabaikan. Ini keliru. Ya, jangan sampai melebihkan, mengutamakan sesuatu yang sunnah, mengabaikan sesuatu yang wajib. Sholat fardu itu wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Ya, sebagian orang lebih semangat sholat tarawih tapi kurang semangat sholat fardu berjamaah. Ini keliru. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu. Tidak ada taqarrub yang paling aku cintai dari seorang hamba melainkan taqarrub dengan apa? Mimma aftaratuhu, dengan apa yang aku fardukan. Ibadah yang paling Allah cintai adalah tentunya ibadah yang apa? Yang wajib. Yang sunnah Allah cintai, tapi yang wajib lebih Allah cintai. Tidak ada ibadah yang lebih aku cintai dari seorang hamba, melainkan ketika hamba itu melaksanakan yang mimma aftaratuhu, apa yang aku fardukan. Jadi jangan sampai keliru. Orang tarawih itu bagus, qiyamul itu bagus, tapi jangan sampai melebihi daripada perkara yang wajib. Jangan sampai kita tarawih bisa semangat, tetapi sholat fardu malah kurang semangat. Ini keliru. Maka jaga sholat lima waktu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat 5 waktu dan sholat wusta. Ya. Kita mampu tarawih setengah jam, 1 jam. Mestinya menjaga sholat fardu berjamaah pun bisa. Ya, mestinya bisa. Maka kita jaga, kita utamakan sholat fardu berjamaah. Dan itu adalah petunjuk Rasulullah SAW.
sholat fardu secara berjamaah. Fardu berjamaah itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian di bulan Ramadan kita dilatih untuk baca Al-Quran, tilawatul Quran. Ya, dianjurkan kita memperbanyak tilawatul Quran. Mungkin kita mampu satu hari satu juz atau bahkan lebih dari satu juz. Bisa, di bulan Ramadan bisa. Allah berikan keberkahan. Allah buka pintu-pintu kebaikan. Allah belenggu setan-setan sehingga perbuatan kebaikan begitu banyak, begitu marak, orang semangat, orang mudah berbuat kebaikan, kesempatan. Dan artinya apa? Kita bisa membaca Al-Quran sehari mungkin satu juz, alhamdulillah bisa. Maka diharapkan di luar bulan Ramadan kita pun bisa merutinkan baca Quran meskipun tidak sampai satu juz. Tidak sampai satu juz tidak apa-apa, mungkin setengah juz setiap hari. Untuk baca satu juz itu mungkin perlu waktu 1 jam kalau sudah lancar. Maka kalaupun tidak sampai 1 jam di luar bulan Ramadan, mungkin setengah jam kita luangkan waktu untuk baca Quran, mestinya bisa. Dan insya Allah kita bisa. Meskipun tidak sampai 1 jam, meskipun tidak sampai satu juz, tidak apa-apa. Asal rutin, asal dawam, asal mayang. Dan itulah amalan yang lebih Allah cintai. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang lebih dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dawam, mayang, rutin, wa in qalla, meskipun amalnya sedikit. Meskipun amalnya sedikit. Di bulan Ramadan kita mungkin bisa sehari satu juz, maka mestinya di luar bulan Ramadan kita pun bisa rutin baca Al-Quran meskipun tidak sampai satu juz, mungkin setengah juz. Insya Allah kita mampu. Dan kita perlu meluangkan waktu untuk akhirat kita. Untuk dunia kita bisa meluangkan waktu 8 jam setiap hari. Masa setengah jam untuk akhirat kita tidak mampu? Ya. Untuk dunia kita bisa meluangkan waktu, kan rata-rata bekerja 8 jam sehari. Bisa. Bahkan ada yang lembur sampai malam. Bisa untuk mencari dunia, untuk mencari harta. Mestinya untuk akhirat kita lebih semangat, lebih bisa, lebih mampu. Meskipun tidak masih 8 jam. 1 jam, setengah jam untuk baca Quran. Sempatkan. Cari waktu yang kira-kira kita luang. Kita senggang. Kita bisa dawam, kita bisa istiqomah kapan? Tentunya berbeda-beda. Orang kondisi berbeda-beda. Ya, umumnya mungkin ada waktu senggang, waktu santai mungkin pada subuh sebentar. Atau mungkin bisa pada maghrib sampai isya ada waktu luang. Manfaatkan. Ya, manfaatkan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan kita bisa. Kita mampu tidak di saat puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Padahal itu asalnya halal. Tapi ketika Allah melarang, kita bisa meninggalkannya. Untuk menjaga puasa kita. Maka mestinya perkara-perkara yang lebih jelas diharamkan, mestinya kita lebih mampu untuk meninggalkan. Makan, minum yang asalnya mubah, ketika dilarang dalam berpuasa kita bisa meninggalkan. Maka mestinya perkara-perkara yang jelas diharamkan oleh Allah, khamr, khinzir, dan lain-lainnya, mestinya kita bisa lebih mampu untuk meninggalkan. Jadi dengan berpuasa kita dilatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Kita bisa, kita mampu, maka mestinya perkara-perkara yang jelas diharamkan oleh Allah kita lebih mampu untuk meninggalkannya. Dengan berpuasa kita dilatih untuk berakhlak yang baik, akhlak yang mulia. Orang berpuasa tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh berkata-kata kasar. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal
Wa in qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Ketika seseorang sedang berpuasa, fala yarfus, jangan berkata-kata rafas. Rafas itu kotor, jorok, menghantar kepada hubungan. Ya. Ya. Jangan tinggalkan. La yarfus. Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata porno, jorok. Wala yashab, jangan teriak-teriak, jangan berkata kasar. Jangan berkata ucapan yang bisa mengandung perselisihan, permusuhan. Wala yashab. Bilang. Wala yajhal, dan jangan suka berbuat jahil. Jangan suka berbuat jahil. Jahil itu perbuatan yang tanpa memikirkan maslahat mudarat, bicara asal bicara, berbuat asal berbuat, ya, tidak peduli itu mungkin merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Ya, tidak ada manfaatnya. Itu sifat orang jahil. Sifat orang jahil itu tidak memikirkan maslahat mudarat dari perbuatannya, maslahat mudarat dari ucapannya, bicara asal bicara, berbuat asal berbuat tanpa memikirkan maslahat mudaratnya. Jangan seperti itu. Karena ketika orang berbicara tanpa memikirkan maslahat mudaratnya, maka kemudaratannya lebih besar daripada manfaat. Ketika seseorang berbuat tanpa memikirkan maslahat mudaratnya, maka mudaratnya akan lebih banyak daripada manfaat. Ya, maka dihindari kebiasaan sifat orang yang jahil. Wala yajhal. Maka orang beriman bagaimana? Hati-hati ketika berbicara. Dipikir dulu. Dilihat dulu. Kira-kira maslahat tidak? Kira-kira manfaat tidak? Kalau ada maslahatnya, manfaatnya, dan rajih, bicara. Mau berbuat, lihat dulu. Pikirkan dulu. Kira-kira ini perbuatannya manfaat tidak? Maslahat tidak? Kalau ada manfaat, maslahat, kerjakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau tidak, diam. Daripada berbicara yang mendatangkan kemudaratan, dosa, lebih baik diam. Dan dalam hadis dikatakan bahwa ketika Rasul mengatakan kufa alaika hada, jaga olehmu lisan. Lalu ada sahabat bertanya, ya, apakah kita akan dihisab, diazab gara-gara lisan? Maka Rasul menjawab, sakilat ka celaka engkau. Wahal yakubun nas wa ala wujuhim aw ala manakhir illa hasaidu as. Betapa banyak orang yang diseret ke dalam api neraka dan diazab, ya, diseret di atas mukanya di bawah, dilemparkan ke dalam neraka dan diazab oleh gara-gara apa? Banyak orang yang diazab oleh gara-gara apa? Hasaidu alsinati. Gara-gara perbuatan lisannya, tidak menjaga lisannya, kesalahan lisannya. Banyak orang berbuat dosa dan diazab di neraka gara-gara perbuatan apa? Lisannya. Hati, jaga lisan. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang, ciri orang Islam yang baik itu di antaranya apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan apa yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Itu ciri orang muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan Allah menyebutkan di antara ciri orang beriman apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling daripada perbuatan lagun, sia-sia, tidak bermanfaat, tinggalkan, berpaling, jauhi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjaga adab akhlak yang baik. Ya. Dan juga kita dilatih untuk meninggalkan ucapan-ucapan dusta. Malam diada qaulan zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, dusta, palsu, bohong, dan masih mengamalkannya, masih melakukannya, padahal dia sedang berpuasa, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada puasanya meskipun dia tidak makan, tidak minum. Ini menunjukkan bahwa dengan berpuasa kita dilatih berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang mulia dengan berpuasa. Maka semoga itu bisa menjadi kebiasaan. Kita dilatih selama 1 bulan bisa melakukan itu semua. Maka insya Allah
Ya, di luar bulan Ramadan kita bisa menjaganya, kita bisa menjaganya. Dengan berpuasa kita dilatih keikhlasan, dengan berpuasa kita dilatih berbagi. Ya. Man fatara saiman ya falahu ajru ya. Ajruhu min ghairi an yanqusu min syai'an. Barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Dilatih untuk berbagi. Memberi makan kepada orang yang berpuasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Anjuran untuk berbagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah semakin meningkat di bulan Ramadan. Hina yaqabu Jibril, ketika dia bertemu dengan Jibril. Ya, dan itu setiap malam ya, bertemu dengan Jibril. Rasul semakin meningkat kedermawanan. Rasul itu orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya meningkat di bulan Ramadan. Dermawan, sosial. Islam adalah agama yang sangat perhatikan kehidupan sosial, berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan. Itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ya. Dan lain-lainnya. Bahwa dengan bulan puasa, dengan berpuasa kita dilatih menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka semoga dengan puasa kita bisa menjaga apa yang diperintahkan dan kita bisa meninggalkan apa yang dilarang. Kita bisa berakhlak yang mulia, ya, kita bisa beribadah dengan ikhlas. Ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan adalah puasa. Maka fa innahu li, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu. Amal anak Adam itu untuk dia. Maksudnya apa? Amal-amal ya, selain Ramadan itu bisa dilihat. Baca Quran bisa kelihatan. Sholat bisa kelihatan. Ya. Dan kalau sudah terlihat, maka dia punya jatah untuk dipuji. Ya. Untuk diketahui oleh orang lain. Orang mengetahui, orang memujinya, orang menghormatinya. Lahu, pujiannya untuk siapa? Untuk dia. Penghormatan bisa untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Karena yang tahu dia puasa waktu itu siapa? Hanya dia dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Fa innahu li, maka sungguh puasa itu adalah khusus untuk kata Allah. Wa ana adzibi, dan akulah yang akan membalasnya dengan balasan yang ikhlas. Puasa adalah ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan. Ya. Meskipun tidak ada orang yang tahu, kita tetap menjaga puasa kita karena kita mengharap ridha Allah, harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan adalah berpuasa. Artinya meskipun orang tidak melihat, orang tidak tahu, tetap dia berpuasa karena yang dia cari apa? Allah, bukan manusia, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan harta, bukan kedudukan. Dilatih dengan puasa, dilatih keikhlasan. Dan itu adalah perkara yang penting dalam agama kita. Wa umir illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah melainkan untuk apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berpuasa kita dilatih keikhlasan. Dan Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali dengan keikhlasan. Dengan berpuasa kita dilatih. Semoga ibadah-ibadah yang lain pun bisa ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu. Kemudian dengan berpuasa ini kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan puasa kita berharap menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan dengan berpuasa kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan ini sangat penting. Ampunan ini sangat penting. Dan berpuasa adalah ibadah yang sangat besar harapannya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ihtisab, hanya mengharapnya pahala balasan dari sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Dengan berpuasa akan diampuni dosa-dosa. Cuma tadi syaratnya dijaga, imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Dan dari situlah ya,
terjadinya perbedaan kualitas ibadah kita tergantung kepada keimanan dan ihtisabnya kita. Ya, maka kita tingkatkan kualitas puasa kita, perbaiki kualitas ibadah kita agar dengan puasa kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa karena ini perintah Allah. Ya, hati kita lapang, hati kita nerima, hati kita ridho. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Ini perintah Allah, maka aku ridho. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Puasa adalah syariat Islam, aturan Islam. Aku ridho. Wabi Muhammadin nabi, aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Ini perintah Nabi Muhammad, aku ridho. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sempit dalam melaksanakannya. Maka orang yang ridho, orang seperti itu, orang yang iman, akan bisa berpuasa dengan lapang dada, dengan keridhoan. Dan ditambah dengan apa? Ihtisab, hanya mengharap pahala di sisi Allah, keikhlasan. Maka dengan itu akan mendatangkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita berusaha berpuasa sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang diminta, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Puasa yang seperti apa yang bisa mendatangkan ampunan. Kita berusaha puasa kita adalah puasa yang bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam, salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman, ihtisab sama. Syaratnya iman dan ihtisab. Iman itu ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Ketundukan hati, kepatuhan hati atas perintah-perintah Allah. Ya, tidak ada pembangkangan, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa kesal. Terima dengan ridho, dengan lapang dada, dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan mengharap pahala di sisi Allah, ikhlas karena Allah, maka akan mendatangkan ampunan. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Dan terkhusus di 10 hari terakhir, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir atas dasar iman dan ihtisab, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian secara umum as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza tulibatil kabair. Salat 5 waktu jika kita jaga dengan baik. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat ke Jumat kita jaga dengan baik. Wa ramadan ila ramadan, Ramadan ke Ramadan kita jaga dengan baik. Mukaffirat, itu akan menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa di antaranya. Idza tulibatil kabair, jika kita jauhi dosa-dosa besar. Ya, karena dosa besar kata para ulama wajib dengan taubat. Harus dengan apa? Taubat. Yang terhapus dosanya dengan amal soleh adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Ya, taubat nasuha syaratnya kemarin al-iqla, an-nadam, al-azmu. Tinggalkan, sudah berhenti, jangan diulangi, jangan dilakukan lagi, tinggalkan. An-nadam, ada rasa menyesal. Sesali, menyesali karena dosa itu adalah kezaliman. Kezaliman itu merugikan diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan apa? Dosa dan maksiat. Dosa itu kezaliman. Ya. Dosa itu kezaliman. Kezaliman pada diri sendiri yang mengakibatkan dirinya terancam dengan azab Allah. Kezaliman yang seharusnya dengan ketaatan dirinya mendapatkan kenikmatan surga, tapi dengan perbuatan dosa maka dirinya terancam dengan azab neraka. Itu kezaliman, menzalimi diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Maka banyak baca doa tersebut. Ini doa istighfarnya Nabi Adam ketika berbuat dosa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak itu istighfar. Ya, dan ada juga istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Rasul punya istighfar yang lebih utama, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Dan itu biasa kita baca setiap hari, zikir pagi dan
petang ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ila akhirih. Itu sayyidul istighfar. Lebih baik daripada istighfar yang lainnya. Baca. Rasul diberikan sayyidul istighfar. Tuannya istighfar, rajanya istighfar. Maka itu keutamaan Rasulullah SAW. Maka kita ikuti, baca ayat istighfar. Ya. Ya, dengan Ramadan kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebagai penghapus dosa jika kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memasuki bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan, sungguh itu merupakan kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin, celaka." Raghima anfu itu semoga hidungnya ditempelkan ke tanah. Itu satu kehinaan. Semoga hidungnya ditempelkan ke tanah. Itu satu kehinaan. Ya. Maka kehinaan itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Yaitu ketika sujud. Sujud itu posisi manusia paling rendah. Paling hina itu ketika sujud. Dan itu justru adalah saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Kalau itu dilakukan pada Allah, maka itu ibadah yang paling utama. Sujud. Tapi ketika dilakukan pada selain Allah, itu dosa yang paling besar. Ya. Itu kehinaan. Jadi artinya apa? Celaka, hina. Siapa yang dikatakan hina, celaka? Ada 3 orang. Man dzukirtu indahu falam yusallim alaih. Yang pertama, yang didoakan oleh Rasul, didoakan keburukan, celaka. Ya. Yang pertama adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya. Dia tidak membaca sholawat. Ya. Didoakan keburukan oleh Rasulullah. Raghima anfu rajulin. Celakalah orang yang pertama, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang disebut namaku di sisinya, dia tidak mengucapkan sholawat. Maka hati-hati ya, ketika disebut nama Rasulullah kita dianjurkan membaca apa? Sholawat. Ya. Dan orang yang tidak membaca sholawat adalah orang yang bakhil. Kenapa demikian? Ketahuilah bahwa Rasulullah manusia yang paling besar jasanya kepada kita. Beliau rela dicaci maki, rela diusir, rela terancam nyawanya untuk apa? Untuk umatnya. Menyampaikan risalah, menyampaikan petunjuk agar umatnya selamat dunia akhirat. Beliau rela untuk dicaci maki oleh umatnya. Beliau rela diusir dari negeri kelahirannya Mekah. Hanya karena apa? Menyampaikan hidayah, menyampaikan petunjuk, menyampaikan wahyu. Untuk apa? Untuk keselamatan umatnya. Nabi yang begitu sayang kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Begitu terasa besar kesulitan yang menimpa umatnya. Dan begitu sayangnya kepada umatnya. Begitu semangat kepada umatnya untuk memberikan kebaikan. Segala upaya beliau lakukan untuk menyampaikan risalah. Meskipun jiwanya terancam. Meskipun dia menjadi buli-bulian orang-orang kafir Quraisy. Bulan-bulanan orang kafir Quraisy dibuli, dicaci maki, dituduh macam-macam. Dikatakan majnun, dikatakan syair, tukang syair, dikatakan kahin, dukun, dikatakan macam-macam. Pemecah belah umat dan segala macam julukan-julukan buruk yang disematkan kepada Rasulullah oleh orang Quraisy. Gara-gara apa? Menyampaikan risalah. Untuk apa menyampaikan risalah? Untuk kebaikan, keselamatan umatnya, untuk kita. Untuk keselamatan kita, Rasul rela dicaci maki, Rasul rela dituduh, Rasul rela diusir, bahkan terancam nyawanya. Beliau adalah orang yang paling besar jasanya. Dan sampai akhirnya sempurna menyampaikan risalah. Sempurna menyampaikan risalah. Maka wajar kita berterima kasih kepada Rasul. Hanya dengan apa? Baca sholawat.
Membaca salawat sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa-jasanya yang besar. Membaca salawat tidak perlu biaya yang besar. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya 100.000 setiap hari. Tidak perlu. Tidak perlu kita mengeluarkan tenaga yang besar. Tidak perlu. Cukup baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baca. Perbanyak baca salawat. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sulit. Maka jangan bakhil. Jangan bakhil. Dan diancam Rasulullah. Barang siapa yang tidak baca salawat ketika Islam, maka diancam. Yang kedua, man adroka Ramadan man salakha falam yugfar lahu. Ini yang menjadi bahasan kita. Celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi kemudian yang keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan. Ya. Maka mari kita berusaha bersungguh-sungguh agar kita mendapatkan ampunan. Di antaranya tadi berpuasa dengan baik, qiyamul lail dengan baik, dan ditambah tentunya dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak apa? Permohonan ampun, perbanyak taubat. Ya, perbanyak taubat. Di malam-malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk berdoa apa? Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita law a'lamu ayya Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Qala qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku mengira, aku mengetahui bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, apa sebaiknya yang aku baca ketika itu? Maka kata Rasulullah, kuli, ucapkan oleh engkau, perbanyak ucapan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maha pengampun dosa. Tuhibul afwa, engkau suka memaafkan, suka menerima taubat. Maka fa'fu'an, maka ampunilah dosa-dosa. Intinya minta ampun kepada Allah, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar. Secara umum kita perbanyak istighfar. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa ini atubu fil yawmi yatamar. Wahai manusia, perbanyaklah taubat. Bertobatlah, segera bertobat. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik orang yang punya salah adalah orang yang segera bertaubat. Maka mari kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Fa inni atubu fil yaumi yataman. Karena sungguh aku kata Rasulullah beristighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. 100 kali. Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, beliau masih memperbanyak istighfar. Untuk apa? Dijadikan teladan untuk umatnya, agar umatnya lebih apa? Lebih bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minta ampun itu penting. Karena orang yang tidak diampuni, maka malapetaka yang akan menjemput dia. Wa'iyadzubillah. Ya, maka mari kita perbanyak istighfar, kita berharap agar kita mendapatkan ampunan dengan kita banyak istighfar, banyak istighfar ya. Meskipun barangkali secara zahir kita merasa tidak punya kesalahan, tetap istighfar. Karena manusia itu mesti tidak luput daripada kesalahan. Kadang disadari, kadang tidak disadari, kadang kita ketahui, tidak kita ketahui. Pasti ada kesalahan. Perbanyak istighfar. Berbanyak apa? Istighfar. Banyak doa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan itu semoga kita bisa meraih kesuksesan, keselamatan dunia akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah agar bisa istiqomah dalam ketaatan, dawam terus menerus dalam keadaan ketaatan sampai akhirnya Allah menjemput kita dalam keadaan kita taat, patuh, dalam keadaan kita Islam, dalam keadaan kita mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Salam.
Ya. 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 Ya, kalau Allah berikan waktu luang, maka prinsipnya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk hal-hal yang bermanfaat. Tentunya hal-hal yang bermanfaat kan ya berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Aulawiyatnya berbeda-beda. Maka kita tentunya cari yang lebih utama, ya. Apa yang lebih utama, kita gunakan waktu untuk hal-hal yang lebih utama. Ya, al-aula fal aula, ya. Al-aula fal aula. Ya. Intinya bahwa ketika ada waktu luang kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan di antara hal yang lebih bermanfaat adalah apa? Di antara ibadah yang lebih utama adalah thalabul ilmi, ya. Menuntut ilmu dengan tadabbur Quran. Ya. Menuntut ilmu sangat banyak caranya, ya. Termasuk tadabbur Quran, membaca Quran dengan tadabbur itu termasuk menuntut ilmu. Ya, atau dengan ya selainnya zikir apa boleh. Zikir apa saja bebas boleh. Zikir yang baik-baik, ingat Allah, semuanya dianjurkan. Istighfar biar tidak apa bisa divariasi. Bisa divariasi. Kita baca istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca ya, secara bergantian. Ya, atau sesuai dengan kondisional kita merasa kita sudah berbuat dosa, perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Kalau di pagi hari dianjurkan apa? Perbanyak tasbih. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Ya, gitu. Tapi sarung boleh apa saja. Apa saja. Ini intinya gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kalau seorang petani membunuh tikus, serangga, maka itu tidak termasuk kezaliman. Dalam hadis khamsun minal fawasid, ada 3 binatang yang disebut fawasid. Fawasid itu binatang yang mendatangkan mudarat, maka boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Ya, maka ya, dari hadis tersebut binatang yang sekiranya mendatangkan bahaya boleh dibunuh. Ular yang berbahaya, kemudian kecoa yang berbahaya mengganggu, termasuk tikus, ya itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Artinya binatang yang membahayakan itu boleh dibunuh. Boleh di binatang yang membahayakan. Berdasarkan hadis tadi, khamsun minal fawasik, ada 5 binatang yang dikenal fasik. Fasik itu banyak mendatangkan keburukan. Maka ulama menjelaskan ini tidak terbatas kepada 5 saja, tapi meliputi semua binatang yang sekiranya bisa mendatangkan bahaya boleh dibunuh, boleh. Adapun untuk semut, wallahu a'lam, itu relatif, ya. Jadi tidak mesti membahayakan. Maka wallahu a'lam, kalau seandainya tidak membahayakan biarkan saja. Tidak membahayakan biarkan saja. Cuma kalau untuk sekiranya membahayakan, ya diusir dengan cara yang wajar, disapu atau apa, dengan cara yang apa? Dengan cara yang wajar, dengan cara yang wajar. Jadi kalau semut secara syar'inya, secara dalilnya tidak termasuk binatang yang membahayakan. Tapi kalau sekiranya kita merasa terganggu, maka bagaimana caranya mengusirnya, membuangnya dengan cara yang tidak menyakiti, bisa disapu dengan hal-hal yang wajar, tidak sampai menyakiti, tidak dibakar, tidak sampai dibunuh semuanya, ya. Diusir dengan hal yang wajar.
Dan juga terkadang banyak binatang-binatang yang mengganggu masuk rumah kita. Itu bisa juga karena karena kebiasaan hidup yang kurang rapi, kurang bersih, ya. Kurang rapi dan kurang bersih. Ini tidak kurang sesuai dengan aturan syariat. Kenapa? Islam mengajarkan apa? Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. At-tuhur satrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ini juga termasuk perlu diperhatikan, kebersihan rumah, ya. Kebersihan rumah. Kadang kalau rumah kurang dijaga kebersihannya, ya, kadang banyak macam-macam tuh, ya. Misalnya bekas makanan tidak dibersihkan, datang tuh semut atau apa, ya. Atau mungkin rumah jarang dibersihkan, sawang-sawangnya jadi banyak sawang, ya. Kadang ada tikus. Itu menunjukkan pola hidup yang kurang baik. Dan sebagian ulama mengatakan itu ada efek daripada perbuatan dosa kita. Banyaknya binatang-binatang yang tidak menguntungkan atau mungkin bisa membahayakan itu ada. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi ada efek dari perbuatan dosa-dosa kita. Maka secara amalan kita hindari perbuatan dosa, secara fisik maka kita bersih-bersih. Kebersihan itu adalah sangat diperhatikan dalam Islam. Kebersihan di jiwa kita saja dibersihkan. Mandi, gunting kuku, cabut bulu, itu menunjukkan apa? Islam memperhatikan kebersihan, termasuk di rumah kita, disapu, dirapikan, ya. Kalau kita malas membersihkan, terkesan kusut, itu kan lebih cenderung kepada apa? Kepada sifat malas. Sifat sifat abai, dan itu sifat-sifat yang tidak disukai dalam Islam, ya. Malas bersih-bersih, malas cuci-cuci, malas rapi-rapi, itu sesuatu yang kurang disenangi dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan kerapihan, kebersihan, keindahan, ya. Maka ya seharusnya seorang muslim menjaga kebersihan, menjaga kerapian, termasuk di dalam rumah, ya. Soalnya tadi misalnya ada bekas makanan, dibersihkan, ya, supaya bersih. Kemudian bekas tidur dirapikan, ya. Barang-barang ditata dengan yang rapi. Dan ingat bahwa di antara tempat yang disukai oleh setan, tempat yang yang kotor, yang berantakan, setan senang. Apalagi kita masuk rumahnya tidak baca bismillah, tidak menyebut nama Allah, ya. Orang yang tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, maka setan berkata, adrok nama bid. Oh, kita dapat tempat nginep gratis ketika kita masuk ke rumah tanpa baca bismillah. Setan bilang adrok nama bid. Oh, ke teman-temannya, ayo kita sekarang dapat penginapan gratis. Lalu ketika kita makan tanpa baca bismillah, tanpa menyebut nama Allah, mereka bilang ke teman-temannya, adrok nal asya. Ayo kita sudah dapat penginapan gratis, dapat makan gratis. Artinya apa? Pola hidup kita yang kurang baik itu mengundang mengundang musuh-musuh kita, yaitu setan. Pola hidup kita yang kurang baik, ya. Masuk rumah tidak baca bismillah, makan tidak baca bismillah, mengundang datang. Kemudian suasana yang berantakan, yang kotor, yang jorok, itu setan senang. Ya, ditambah misalnya ada anjing, kemudian ada makhluk yang bernyawa, itu tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Kalau setan banyak masuk ke rumah kita, ya, apa yang terjadi? Rahmat Allah terhalang, ya. Rahmat Allah terhalang. Yang ada ya gangguan setan. Yang ada gangguan setan. Kalau semakin banyak setan yang senang tinggal di rumah kita, maka keburukan semakin semakin banyak. Makanya wajar kalau di rumahnya banyak setan, mungkin banyak masalah dengan keluarga, suami istri, dengan anak. Ada saja timbul masalah. Itu di antara pengaruh karena banyaknya setan yang masuk ke rumah kita. Maka kita berusaha bagaimana agar setan tidak masuk ke rumah kita. Dengan cara tadi, masuk ke rumah baca bismillah, rapi-rapi, dijaga kerapihannya, kebersihannya, kemudian dibacakan surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafiru minal baiti ladzi tuqra surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itulah pola hidup, gaya hidup yang semuanya membawa kemaslahatan. Dengan pola hidup yang baik, menerapkan syariat Islam, maka insya Allah itu akan melindungi kita dari
dari keburukan termasuk gangguan Allah Ta'ala. Barangkali itu ya kita cukupkan terakhir. Assalamualaikum. Bagaimana kita tadi di bulan Ramadan itu kita dilatih salah satunya di mana kita orang puasa bagaimana kita membagi makanan jalanan sedangkan kita tidak tahu apakah tidak apakah ada kebutuhan kosong. Intinya diperintahkan, dianjurkan memberi makanan. Itu hanya kepada teknis saja, Yang kalau kita husnudonnya, karena kita tinggal di negeri Muslim, ya, maka kita berhusnudon bahwa insya Allah mereka apa? Mereka puasa. Kalaupun toh mereka tidak berpuasa, insya Allah tetap dapat pahala ya berbagi sama orang lain. Jadi tidak apa-apa. Cuma catatannya hati-hati, jangan ganggu lalu lintas, jangan sampai gara-gara kita ngasih takjil lalu lintasnya apa? Macet, terhalang gitu. Kira-kira diatur saja, jangan sampai menimbulkan kemacetan, menimbulkan hal yang tidak baik. Gitu. Jadi boleh saja, itu teknis saja. Dan adapun wah ini nanti orangnya jangan nggak puasa, maka kembali kepada kita ini mayoritas Muslim, maka insya Allah kita berhusnudon bahwa mereka berpuasa. Sebagaimana masalah sembelihan, kita sembelihan orang Muslim boleh, ya kan? Kalau secara pribadi mungkin saja dianya tidak baca Bismillah, tapi judulnya dia Muslim. Kenapa? Karena orang Muslim mestinya tahu bahwa yang boleh itu baca Bismillah. Termasuk orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sembelihannya boleh. Sembelihan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani boleh kita makan. Kenapa? Karena mereka dalam syariat mereka juga sama. Kalau menyembelih harus baca apa? Bismillah. Ya. Meskipun kenyataannya tidak tahu, mungkin saja mereka tidak baca Bismillah, tapi judulnya mereka Muslim, mereka ahli kitab, maka sembelihannya halal. Kita tidak dituntut untuk meneliti benar nggak dibaca Bismillah, tidak. Jadi sama seperti itu bahwa insya Allah mereka mayoritas Muslim, husnudon kita mereka adalah berpuasa, maka insya Allah kita berharap bisa mendapatkan pahala. Tapi mungkin saja yang bisa disampaikan, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.